Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan rawa Kalimantan, hiduplah seorang nenek bernama Mak. Ia tinggal sendirian di gubuk reyot yang nyaris roboh. Setiap pagi, Mak Iyah berjalan kaki ke rawa, membawa keranjang anyaman bambu, berharap bisa mengumpulkan pucuk-pucuk pakis, atau mencari ikan kecil untuk makan hari itu. Pada suatu pagi, kabut masih menggantung rendah di atas air rawa saat Mak Iyah menyusuri tepian lumpur dengan kaki telanjang. Ia melihat sarang buaya yang tampak baru saja ditinggalkan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Di antara tumpukan daun dan lumpur, matanya menangkap kilau aneh. Sebuah telur. Tapi bukan telur biasa. Telur itu berwarna emas. Bukan sekadar mengilat, tapi benar-benar seperti terbuat dari logam emas yang murni. Tangannya gemetar saat menyentuh. Kulit telur itu dingin, padat. Beratnya pun tak seperti telur biasa. Ia memutuskan untuk membawa telur itu pulang, menyembunyikannya di bawah lantai bambu gubuknya. Semalaman ia tak bisa tidur. Matanya terus menatap celah lantai tempat telur itu disembunyikan. Hatinya bercampur antara takut, penasaran, dan harapan. Esoknya, ia memberanikan diri membawa telur itu ke kota, berharap bisa menukarnya dengan uang demi kebutuhan hidup. Tapi saat hendak menjualnya ke seorang pedagang emas, sesuatu yang aneh terjadi. Pedagang itu, yang awalnya menyambut dengan ramah, berubah menjadi pucat dan menolak menyentuh telur itu. "Apa kau tahu dari mana asal telur ini?" tanya si pedagang dengan suara bergetar. Mak Iyah menggeleng. Pedagang itu berbisik, "Itu bukan benda biasa. Bun, ada kisah lama tentang telur emas dari sarang buaya raksasa penjaga alam. Barang siapa mengambilnya, hidupnya akan berubah, tapi tidak selalu jadi lebih baik." Mak Iyah kembali ke desanya dengan hati tak tenang. Malam itu, angin bertiup kencang dan suara raungan terdengar dari arah rawa. Bukan suara buaya biasa. Suara itu seperti tangisan dan amarah yang bercampur menjadi satu. Dan keesokan paginya, saat Mak Iyah terbangun, gubuknya terasa berbeda. Udara di dalam begitu panas. Dan dari bawah lantai bambu, terdengar dentuman pelan seolah sesuatu tengah bergerak. Dengan napas tertahan, Mak Iyah mengintip ke bawah. Telur emas itu retak. Retakannya bukan seperti telur biasa. Dari dalamnya bukan muncul anak buaya, melainkan cahaya keemasan yang berdenyut seperti jantung. Retakan makin melebar dan suara lirih mulai terdengar. Bukan suara binatang, tapi seperti bisikan dalam bahasa asing yang belum pernah didengar. Mak Iyah seumur hidupnya. Tiba-tiba, telur itu pecah. Dari dalamnya, keluar sosok kecil. Ia menyerupai buaya, tapi tubuhnya bersinar seperti logam cair. Dan di kedua matanya, ada cahaya yang bergerak seperti api. Ia tak mengom, hanya menatap Mak Iyah, lalu melangkah pelan ke arahnya. Mak Iyah tertegun, tidak tahu harus lari atau tetap diam. Tapi makhluk kecil itu mendekat dan menyentuh kakinya dengan lembut. Sesaat kemudian, seluruh tubuh Mak Iyah seperti tersengat arus hangat. Matanya memicin karena cahaya yang makin terang dari tubuh buaya emas itu, hingga semuanya berubah putih. Saat Mak Iyah membuka mata, ia tak lagi berada di gubuknya. Ia berdiri di sebuah hutan yang asing, dengan pepohonan menjulang dan sungai berkilauan. Di hadapannya berdiri seekor buaya raksasa mirip dengan yang sering muncul di cerita rakyat desa. Buaya itu berbicara, tapi suaranya terdengar langsung di kepala Mak Iyah. "Kau telah mengambil anakku, tapi ia memilihmu. Maka kau pun harus menerima takdirmu." Mak Iyah gemetar. "Apa yang akan terjadi padaku? Kau telah menyentuh rahasia yang dijaga ribuan tahun. Telur emas itu bukan sekadar benda. Itu adalah warisan dari penjaga bumi. Dan sekarang, warisan itu memilihmu." Buaya itu mendekat, dan di belakangnya muncul bayangan-bayangan makhluk lain seperti siluman-siluman rawa, berjubah kabut dan air. Salah satu dari mereka berkata, "Mulai hari ini, hidupmu tak lagi milikmu sendiri. Dunia akan mencarimu. Ada yang ingin melindungimu, tapi lebih banyak yang ingin merebut kekuatan itu darimu." Mak Iyah menatap tangan tuanya, yang kini mulai berubah warna. Urat-urat emas menjalar dari pergelangan tangannya, menyebar perlahan. Dan di kejauhan, di dunia nyata, seseorang mengetuk pintu gubuk reyot yang kini kosong. "Bu Mak Iyah, apakah Anda di dalam?" Yang mengetuk adalah seorang pria berpakaian rapi, mengenakan pin logam berukir buaya. Ia membuka buku kecil berisi peta tua, dan di pojoknya ada gambar telur emas yang telah retak. Mak Iyah berdiri di antara dua dunia-dunia.
manusia yang ia kenal, dan dunia gaib yang kini menuntut peran barunya. Buaya raksasa itu mendekat dan menyentuh dahinya dengan moncongnya yang bersinar. Seketika, semua kenangan Makia tentang kemiskinan, kesepian, perjuangan hidup melintas kembali seperti kilatan cahaya, lalu menghilang dalam satu kedipan. Ia terbangun di tengah hutan rawa, tapi bukan sebagai Makia yang renta dan lemah. Tubuhnya masih tua, tapi ada kekuatan aneh dalam darahnya. Ia tahu segala yang tersembunyi di balik pepohonan. Ia bisa merasakan getaran langkah seekor burung puluhan meter jauhnya. Dan ia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dari kejauhan, buaya emas kecil itu mengikuti, menjadi semacam penjaga dan sahabat. Ia tidak bicara, tapi kehadirannya memberi ketenangan. Sementara itu, dunia manusia mulai geger. Pria yang mengetuk gubuknya ternyata adalah anggota organisasi rahasia yang telah lama mencari telur emas. Mereka percaya telur itu bisa mengendalikan keseimbangan bumi antara kehancuran dan kehidupan. Tapi Makia sudah menghilang tanpa jejak. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang seorang nenek miskin yang menghilang bersama telur buaya emas berubah menjadi legenda. Anak-anak di desa sering diceritakan kisah itu sebelum tidur. Orang-orang datang ke rawa, berharap menemukan jejaknya, tapi tak satu pun berhasil. Hingga pada suatu musim kemarau, air rawa menyusut. Di tengah lumpur, orang-orang menemukan batu besar berbentuk telur, berwarna emas pudar. Di atasnya, terukir nama, Kia. Dan tepat saat itu, seekor buaya kecil berwarna emas muncul dari air, menatap mereka, lalu menghilang ke kedalaman rawa yang sunyi. Cerita pun berakhir. Tapi legenda Makia, sang penjaga baru rawa, akan terus hidup diceritakan dari mulut ke mulut selama buaya masih berenang di sungai-sungai Kalimantan.